Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan jelaskan tentang topik-topik penelitian kualitatif dalam pendidikan Islam. Topik yang pertama ialah Al-Quran dan Hadis tentang pendidikan Islam. Di sini ada dua contoh yang bisa dijadikan judul tesis. Tentunya ini bentuk metode penelitiannya yaitu berupa kualitatif. Yang pertama, topik yang berkaitan dengan Al-Quran dan Hadis tentang pendidikan Islam ialah penuturan Al-Quran dalam kisah Nabi Hud dan Nabi Lut. Jadi pada contoh yang pertama ini, kalau kita jadikan judul sebuah tesis, maka bisa kita kita rubah menjadi sistematika penuturan Al-Quran dalam kisah Nabi Hud dan Nabi Lut. Kemudian yang kedua, syahadat dalam rukun Islam. Kalau kita rubah menjadi judul tesis, maka akan berubah menjadi eksistensi syahadat dalam rukun Islam, talaah atas hadis rukun Islam. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua, topik yang kedua ialah filsafat pendidikan Islam. Ada dua contoh topik yang berkaitan dengan filsafat pendidikan Islam. Tentunya sekali lagi ini nantinya akan dibuatkan metode penelitiannya berbentuk kualitatif. Yang pertama adalah rasa hormat santri terhadap kiai. Bagaimana kita merubah topik ini agar supaya menjadi sebuah judul tesis? Maka kita bisa jadi kita merubahnya menjadi analisis mengenai rasa hormat santri terhadap kiai. Kemudian yang kedua, nilai-nilai nasionalisme santri Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata. Maka ketika dirubah menjadi sebuah judul tesis, maka akan menjadi analisis mengenai nilai-nilai nasionalisme santri Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata. Kemudian topik yang ketiga yaitu sejarah pendidikan Islam. Di sini saya memberikan satu contoh topik yang berkaitan dengan sejarah pendidikan Islam, yaitu kurikulum Islam klasik pada masa dinasti Abbasiyah. Jikalau kita merubahnya sebuah judul tesis, maka akan berubah menjadi implementasi kurikulum Islam klasik pada masa dinasti Abbasiyah. Selanjutnya, topik yang keempat adalah manajemen pendidikan Islam. Ada dua contoh topik yang berkaitan dengan manajemen pendidikan Islam. Yang pertama ialah ketercapaian rencana strategis. Apabila kita merubahnya menjadi sebuah judul tesis, maka akan berubah menjadi tingkat ketercapaian rencana strategis di SMP Mambaul Ulum Bata-Bata. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pengelolaan PTK. Maka kita nantinya kalau misalkan kita
ingin merubahnya menjadi sebuah judul tesis, maka akan menjadi pengelolaan PTK dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMP Mambaul Ulum Bata-Bata. Kemudian topik yang kelima ialah kurikulum pendidikan Islam. Ada 2 contoh topik. Yang pertama adalah penerapan pembelajaran KTSP. Apabila kita merubahnya menjadi sebuah judul tesis, maka akan berubah menjadi evaluasi penerapan pembelajaran KTSP. Kemudian yang kedua, penerapan pembelajaran kurikulum K13. Jika dirubah menjadi sebuah judul tesis, maka akan menjadi evaluasi penerapan pembelajaran kurikulum K13. Selanjutnya, topik yang keenam adalah aktivitas pembelajaran dalam pendidikan Islam. Di sini ada 2 topik yang berkaitan dengan tema tersebut. Yang pertama adalah siswa tidak memperhatikan penjelasan guru PAI. Maka ketika ingin dirubah menjadi sebuah judul tesis, maka akan menjadi faktor siswa tidak memperhatikan penjelasan guru PAI. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua, ada topik pola belajar siswa SMP pada mata pelajaran PAI. Maka ketika ingin dirubah menjadi sebuah judul tesis, maka akan menjadi analisis mengenai pola belajar siswa SMP pada mata pelajaran PAI. Topik yang terakhir adalah tokoh dalam pendidikan Islam. Di sini saya memberikan contoh. Ada 2 contoh. Yang pertama yaitu kontribusi Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam pendidikan Islam. Maka ketika ingin dirubah menjadi sebuah judul tesis, maka akan menjadi implementasi Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam memberikan kontribusi terhadap pendidikan Islam. Kemudian yang kedua, kontribusi Raden Kiai Haji Muhammad Thohir Zain dalam meningkatkan mutu pendidikan Islam di Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata. Maka ketika dirubah menjadi sebuah judul tesis, maka akan menjadi usaha Raden Kiai Haji Muhammad Thohir Zain dalam meningkatkan mutu pendidikan Islam di Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata. Kira-kira seperti itu. Dan sekali lagi saya ingin tegaskan bahwa judul-judul yang telah saya sebutkan dari tadi, yang di atas tadi, itu menggunakan metode kualitatif. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa aktifkan bunyi loncengnya yang ada di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.